Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Lurus terurai. Kana ja'dan rajila. Rambut beliau ikal bergelombang. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalthami. Wajah beliau tidak terlalu banyak dagingnya dan tidak kurus. Wa kana fi wajhi tadwir. Wajah beliau agak sedikit bulat, tapi enggak bulat. Kemudian abyad musyarrab. Kulit beliau seperti apa? Putih kemerah-merahan. Para ulama menyebutkan asyraful alwan. Dalam kitab syarah Imam Al-Bajuri dalam kitab Syama'il menyebutkan asyraful alwan, warna yang paling mulia, warna yang paling disukai oleh semua orang di dunia. Warna apa? Abyad musyarrab, putih kemerah-merahan. Ahdabul ashfar, bulu mata beliau panjang. Ada ajul ainain, mata beliau hitamnya betul-betul hitam, putihnya betul-betul putih. Kemudian jalilul musyashi wal katidi. Kemudian beliau juga punya kepala-kepala tulang yang kuat, kokoh, besar. Syathnul kafaini wal qadamain. Tangan beliau itu betul-betul berwibawa, betul-betul besar. Tapi kulit beliau, kata Anas bin Malik, saya nggak pernah menyentuh sutrakah semuanya yang lebih lembut daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza masya taqalla'a. Kalau beliau berjalan, beliau jalannya enggak seperti orang yang enggak tahu arah, tapi taqalla, agak sedikit menunduk dan seperti orang yang serius. Wa idzal tafatal tafata ma'an. Dan beliau kalau dipanggil enggak pernah menoleh dengan wajahnya saja, tapi dengan badannya seluruhnya. Ini baginda Rasulullah. Tapi jangan kita pikirkan Rasulullah kalau duduk dengan para sahabat cuman cerita surga neraka. Duduk sama sahabat cuman cerita pahala dan dosa. Disebutkan juga di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagaimana Rasulullah ketika duduk bersama kawan-kawannya, wa idza tahaddatsa ma'ahum fi amri ta'am. Kalau kawan-kawannya duduk kemudian ngomong bahas tentang makanan, Rasulullah ikut bahas tentang makanan. Kalau kawan-kawannya berbicara tentang keluarga, Rasulullah juga cerita tentang keluarga. Bahkan ketika kawan-kawannya bernostalgia tentang keadaan mereka ketika masa jahiliyah, apa yang terjadi kepada Rasulullah? Rasulullah duduk dan kadang-kadang tersenyum. Jangan kita kira Rasulullah surga neraka, pahala dosa, duduk sama beliau ceramah-ceramah saja, enggak. Bahkan jemaah dirahmati Allah, beliau, kata Sayyidah Aisyah, kana basyaran minal basyar. Beliau itu seperti manusia biasa. Bagaimana beliau di rumah? Yakhsifu na'lah. Kalau sendalnya putus, beliau jahit sendiri. Wa yafli thawbah. Kalau pakaiannya sobek, beliau jahit sendiri. Kemudian wa yakhdumu nafsah. Beliau di rumah nggak minta supaya istrinya berkhidmah kepada beliau. Beliau mengkhidmah dirinya sendiri. Ini baginda Rasulullah, panglima tertinggi kaum muslimin. Ketika perang Badar, apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah? Karena kurangnya logistik daripada kaum muslimin, satu kendaraan dinaiki oleh 3 orang. Maknanya bukan sekali naik 3, satu orang naik, 2 orang tuntun. Udah capek yang jalan, tukar. Rasulullah ketika itu satu kendaraan 3 orang. Sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib, sama Abu Lubabah. Jadi satu hewan 3 orang. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah udah di atas, giliran Rasulullah yang naik dituntun oleh 2 orang sahabat nih, Abu Lubabah sama Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah mau turun, kayaknya udah cukup istirahatnya. Apa kata mereka? Kami sepakat, wahai Rasulullah, engkau di atas, biar kami yang tuntun. Adab. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian lebih kuat daripada saya.
dan saya pun mengharapkan pahala sebagaimana yang kalian harapkan. Panglima perang. Siapa yang gak cinta dengan orang seperti itu? Lagi dituntun kuda, kami sepakat wahai Rasulullah, kami aja yang tuntun, kau di atas. Tapi apa kata Rasulullah? Tidaklah kalian lebih kuat daripada saya udah istirahat, kalian belum istirahat. Dan kalian mengharapkan pahala, sama saya juga harap pahala seperti kalian. Akhirnya turun Rasulullah, naiklah sahabat yang lain. Ketika betul-betul ketika perang Khandaq, apa yang terjadi jamaah rahmati Allah? Jabir bin Abdullah mengkisahkan bagaimana Rasulullah itu bukan komando di atas tempat duduk, kamu ambil ini, kamu ambil ini, kamu enggak ambil. Apa kata beliau? Kana yang kulut turab, kan digali parit, besar paritnya, digali parit tersebut harus pindahin barang-barang atau tanah-tanah yang ada di parit tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Jabir bin Abdullah, beliau menenteng karung yang isinya adalah turab, pasir, dengan punggung beliau. Apa kata Jabir bin Abdullah? Dan saya melihat bulu-bulu dada beliau itu penuh dengan tanah. Baginda Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan beliau? Beliau tahu semua kesalahan kita, beliau tahu. Beliau kan sudah wafat, gimana beliau tahu? Jamaah dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, uridat alayya a'mal ummati, amal-amal umat saya disetorkan kepada saya. Baik amalan tersebut hasanuha au sayyi'uha, amalan baik dikasih tahu, amalan buruk dikasih tahu. Semua. Apa kata Rasulullah? Fawajadtu min mahasiniha, saya dapati di antara amalan-amalan yang disetor kepada saya, yang dinampakkan kepada saya, yaitu apa? Al-adza yumatu 'anit thariq. Rupanya ada umatnya yang ketika berjalan mendapati ada sampah, ada kotoran, ada duri di jalan, diambil, disingkirkan, disebutkan itu umatmu wahai Muhammad, fulan bin fulan, disetor. Fawajadtu min masawi'iha, kata baginda Rasulullah, dan aku dapati di antara amalan-amalan buruk yang dinampakkan kepada saya daripada yang dilakukan oleh umat saya, yaitu apa? Yaitu an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Rupanya ada umatnya Nabi Muhammad yang buang kotoran di masjid. Nukha'ah buang dahak. Kalau dulu tanah, mungkin sekarang garu upil buangnya di masjid, atau potong kuku buangnya di masjid. Itu pun dikasih tahu, itu umatmu wahai Rasulullah, fulan bin fulan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hari kiamat? Beliau nggak pernah menyebutkan, oh kamu ya yang kemarin itu buat ini dan itu, oh kamu ya yang kemarin buat ini itu dan itu. Enggak. Tapi baginda Rasulullah betul-betul menanti umatnya untuk mendoakan keselamatan atas mereka. Siapa yang gak cinta dengan orang seperti ini? Bahkan jamaah rahmati Allah, terakhir pernah Allah kasih tahu kepada baginda Rasulullah, Rasulullah itu orang paling ganteng, paling wangi bau badannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau punya watak keras dan kasar, orang-orang akan lari daripada kamu. Itu udah paling ganteng, udah paling wangi bau badannya. Tapi apa kata Allah? Kalau kamu punya sifat keras dan kasar, orang akan lari. Orang akan lari. Apalagi kita jemaah dirahmati Allah, wajah pas-pasan, keringat juga nggak wangi, keras pula, kasar pula. Kayak mana orang nggak lari daripada kita? Rasulullah saja masih diingatkan oleh Allah, jangan kasar-kasar, jangan keras-keras. Satu misi beliau diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau bapak-bapak baca kitab Syama'il Muhammadiyah, itu mustahil enggak cinta kepada Rasulullah, itu luar biasa. Dalam semua disebutkan di dalam kitab tersebut. Itu makanya disebutkan Habib Umar bin Hafid itu buat di dalam kitab dia Ulami. Apa kata beliau?
wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Demi Allah, tidaklah pernah seseorang yang dicintai disebutkan di hadapan orang-orang yang mencintai kecuali apa yang terjadi, illa wa adha walihan nashwana, maka wajah mereka akan berubah, senang, tersenyum. Kenapa? Orang yang dicintainya disebut. Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nafaisi ma'an nafaisi hana. Mana orang-orang yang saling mencintai, saling cinta kepada baginda Rasulullah? Mereka rela berkorban, bukan hanya perkara yang mahal, nyawanya pun mereka berani korbankan. Maka kisah orang-orang yang mencintai dengan yang dicintai itu selalu nggak pernah habis dan nggak akan pernah membuat kita bosan untuk membaca. Itulah kisah cinta. Siapa di antaranya? Orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Saya nggak pernah lihat orang cinta seseorang sebagaimana sahabatnya Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tutup dengan sebuah kisah cerita cinta daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ini disebutkan di dalam banyak kitab sirah, walaupun ada yang mengatakan ini enggak betul riwayatnya, ada yang mengatakan oh ini enggak. Tapi jamaah rahmati Allah, di buku sirah yang menjadi induk daripada buku-buku sirah yang lainnya, Sirah Ibnu Hisham, disebutkan cerita ini, yaitu bagaimana kisah ketika Rasulullah SAW meninggal, tidak ada satupun sahabat yang bisa menerima, nggak bisa menerima. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah ketika masuk kota Madinah, terang itu Madinah semuanya. Dari mana tahu terang? Wajah orang gembira, ceria, tertawa, dari anak kecil sampai orang yang paling tua. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah wafat? Madinah gelap gulita, semuanya berkabung, lihat orang nggak ada yang tertawa. Itu ketika beliau wafat. Bahkan Sayyidina Umar itu mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, saya penggal kepalanya. Saking nggak bisa terimanya Sayyidina Umar. Abu Bakar udah tahu, maka orang-orang nggak berani tegur Sayyidina Umar. Mereka datang kepada Abu Bakar. Ketika datang kepada Abu Bakar, dikasih isyarat, oh Rasulullah sudah meninggal. Ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada di bab tentang bagaimana detik-detik beliau meninggal. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar diberitahukan Rasulullah sudah meninggal, apa yang terjadi? Abu Bakar udah tahu. Dikasih kode saja Abu Bakar udah tahu. Abu Bakar pergi ketemu baginda Rasulullah karena sudah meninggal. Faqabbala baina ainai. Abu Bakar pun mencium di antara kedua mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu keluar Abu Bakar, Sayyidina Umar lagi marah-marah. Siapa yang bilang Muhammad terbunuh, udah meninggal, maka saya penggal kepalanya. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah utusan Allah, dan telah berlalu dari sebelum Muhammad utusan-utusan yang lainnya yang sekarang pun sudah meninggal. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia sudah meninggal kalian akan kembali ke masa jahiliyah kalian? Mendengar firman Allah tersebut terdiam Umar bin Khattab. Kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengatakan, seakan-akan saya baru saja wahyu tersebut turun kepada Abu Bakar. Padahal ayat itu sudah lama turun, tapi ketika dibaca oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, betul-betul terasa seolah-olah wahyu itu baru saja turun. Dan di antara sahabat yang betul-betul terpukul, semua terpukul, tapi yang dikisahkan di dalam kitab sirah di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Bilal ini selalu dengan Rasulullah. Coba bayangkan 5 waktu sholat. 5 waktu sholat selalu bersama baginda Rasulullah. Kalau udah masuk waktu sholat, Rasulullah selalu bilang sama Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka ketika Rasulullah meninggal, nggak ada lagi yang kasih komando seperti itu. Maka Bilal
setiap pojok-pojok Madinah itu teringat kebersamaannya dengan baginda Rasulullah, nggak sanggup tinggal di Madinah. Kenapa? Teringat Rasulullah, nggak bisa tersenyum, selalu bersedih. Akhirnya apa? Bilal minta izin kepada khalifah untuk pergi ke Syam, jauh daripada Madinah. Untuk apa? Supaya bisa sehat. Kalau baca kisah Habibi Ainun yang ada di dalam novel, itu Habibi hampir gila gara-gara istrinya meninggal. Stres, datang ke psikolog, dikasih 3 tawaran. Di dalam bukunya ditulis ada macam-macam tawaran, yang penting harus lupa atau harus betul-betul ingat. Maka beliau lebih betul-betul ingat dengan menulis tentang istrinya, sehingga viral novel yang beliau tulis, bahkan dibuat film pun itu betul-betul lakunya luar biasa. Maka Bilal nggak sanggup, kalau di Madinah nggak sanggup, pergi ke Syam. Udah lama di Syam, masa Khalifah Umar, apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah? Rasulullah mendatanginya dalam mimpi. Itu dalam kitab sirah disebutkan. Apa kata Rasulullah? Ma hadzal jafa ya Bilal. Kenapa kering betul hatimu wahai Bilal? Afala tazuruna? Kenapa engkau enggak ziarah menjengukku? Seketika apa yang dilakukan Bilal? Langsung berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah langsung pergi ke tempat Rasulullah dulu, sowan. Kunjung kepada baginda Rasulullah. Datang ketika itu khalifah minta agar Bilal mengumandangkan azan. Tapi apa kata Bilal? Enggak bisa. Ini Bilal kayak kita reuni, kita udah lama nggak datang ke pesantren, lihat gedung ini, lihat ini, udah lama nggak datang ke kampus kita. Ketika kita datang ke kampus tersebut, masya Allah gedung ini udah berubah, Ini Bilal ketika balik seperti itu. Ketika keliling-keliling, masya Allah semua teringat apa memorinya dengan baginda Rasulullah. Datanglah cucu baginda Rasulullah, Hasan dan Husain. Ketika datang Hasan Husain, minta kepada Bilal supaya azan. Apa yang terjadi kepada Bilal? Nggak bisa tolak karena cucunya baginda Rasulullah. Naik ke tempat yang biasa. Ketika naik ke tempat biasa, apa yang terjadi kepada Bilal? Bilal berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata para ulama sirah? Dajjatil Madinah. Madinah goncang. Ketika goncang Madinah, orang-orang berkata, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah hidup kembali? Karena memori mereka dengan baginda Rasulullah ketika Bilal azan itu betul-betul teringat. Maka ketika dia azan tersebut, apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah udah diutus lagi? Maka semua orang mengirimkan datang untuk hadir ke tempat azan tersebut. Dikiranya Rasulullah udah ada. Di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disitulah Bilal terjatuh. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita ngaku kenal baginda Rasul, ngaku cinta baginda Rasulullah, syarat cinta itu diantaranya yaitu apa? Kenal. Nggak mungkin orang bisa cinta seseorang kalau nggak kenal, nggak mungkin. Jadi kalau kita ngaku cinta, bilang saya cinta Nabi, saya betul-betul cinta Nabi, kalau nggak kenal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Seberapa kenal kita dengan baginda Rasulullah, sebegitulah besar kita cinta kepada
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.